Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Naomi Samangun, mahasiswa PPG Guru Tertentu Tahap 5 2025. NIM 25921591 LPTK Universitas Negeri Manado akan melaksanakan praktek matematika di SMP Negeri 1 Esang, Kabupaten Kepulauan Talaut. Kiranya Bapak Ibu dapat berkenan. Terima kasih. Selamat siang, shalom anak-anak. Siang, shalom. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran kita di hari ini, semuanya dipersilakan berdiri dan salah satu siswa silakan untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran di siang hari ini, kita silakan duduk. Ibu mengambil absen, silakan angkat tangan bagi yang hadir. Dina Wengke, Belesia Unsum, Joan. Ya, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pembelajaran kita di saat ini, Ibu akan memberitahukan dulu mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada saat ini. Jadi, tujuan pembelajarannya yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Sebelum kita masuk dalam materi, Ibu akan memberikan atau kita sama-sama melakukan explaining. Semua tahu mengenai tempo fokus? Tahu. Kalau begitu, semuanya dipersilakan berdiri dan mari kita sama-sama. Semuanya masih semangat toh? Masih. Oke. Tempo fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Semua dipersilakan duduk kembali. Oke. Sekarang ini Ibu mau tanya, apakah kita semua sudah pernah naik tangga? Sudah. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari tentunya orang semua sudah pernah mengalami yang namanya naik tangga. Nah, naik tangga ini sama halnya dengan materi yang akan sebentar kita bahas pada saat ini. Dan materi yang akan kita bahas sama-sama adalah bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini mencakup bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat positif ini kalau kita membandingkan di dalam kita punya kehidupan sehari-hari, yang tadi Ibu sudah tanyakan bahwa apakah kalian sudah pernah mengalami yang namanya naik tangga
Bilangan bulat adalah bilangan lengkap yang mencakup bilangan bulat positif, bilangan nol, dan bilangan bulat negatif yang tadi Ibu ada menjelaskan sedikit tanpa ada desimal atau pecahan dan dilambangkan dengan simbol set. Nah, kenapa dilambangkan dengan simbol set? Karena bilangan bulat ini berasal dari kata Jerman, yaitu Zahlen, yang berarti angka atau bilangan. Nah, di sini bilangan bulat negatif yaitu bilangan -3, -2, -1. Kemudian bilangan bulat positif yaitu 1. Kemudian 0 ini disebut dengan titik pangkal. Jadi 0 ini berada di tengah-tengah bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, anak-anak semua perhatikan ke depan. Di sini ada gambaran mengenai garis bilangan. Seperti yang tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa titik pangkal ini adalah 0 yang berada di tengah-tengah bilangan bulat negatif dan bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat negatif ini berada di sebelah kiri dan bilangan bulat positif berada di sebelah kanan. Pada garis bilangan, makin ke kiri letak bilangan, nilainya makin kecil. Sedangkan makin ke kanan letak bilangan, nilainya semakin besar. Jadi makin ke kiri letak bilangan, itu nilainya semakin kecil, yaitu bilangan bulat negatif. Sudah? Nah, perhatikan baik-baik. 3 berada di kiri -2. Jadi lihat sini. 3 ini, lihat pada garis bilangan. 3 ini berada di kanan -2. Berarti 3 ini lebih dari -2. Karena 3 ini berada di sebelah kanan -2. Yang tadi juga Ibu sudah menjelaskan bahwa semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kemudian yang berikut, 4 berada di kanan -5. 4 berada di kanan -5. Jadi 4 ini posisinya berada di sebelah kanan -5. Jadi 4 ini nilainya lebih besar dari -5. Kemudian -1 berada di kanan -4. -1 berada di kanan -4. Berarti -1 ini lebih dari -4. Ibu mau tanya, kenapa -1 ini nilainya lebih besar daripada -4? -1 berada di sebelah kanan -4. Bagus sekali. Karena -1 ini posisinya berada di sebelah kanan -4. Sehingga -1 ini lebih besar daripada -4. Mengerti? Oke, lanjut. Membandingkan dua bilangan. Jadi orang membandingkan dua bilangan, orang dapat menggunakan kata lebih dari yang memiliki simbol. Ini simbol lebih dari. Kemudian kurang dari. Nah, ini lambang kurang
contoh dan cara untuk membaca. Yang tadi Ibu sudah jelaskan mengenai lambang-lambang itu atau simbol-simbol. Nah, di sini ada simbol-simbol yang akan sebentar orang pakai. Contoh, 12 lebih dari min 2. Pernyataan ini benar adanya. Karena kalau dibawakan dalam garis bilangan, 12 ini berada di sebelah kanan min 2. Kalau berada di sebelah kanan min 2 berarti 12 ini lebih dari min 2. Kemudian min 9 kurang dari 10. Jelas min 9 ini kurang dari 10. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang benar. 10. Sehingga min 9 ini kurang dari 10. Berikut 16 lebih dari sama dengan 13. Min 8 kurang dari sama dengan 6. Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Oleh karena semuanya sudah paham, Ibu akan memberikan 2 soal untuk kalian kerjakan. Bandingkan pasangan-pasangan bilangan berikut dengan simbol ketidaksamaan. Nah, jadi di sini soal bandingkan pasangan-pasangan bilangan berikut dengan simbol ketidaksamaan. Nah, simbol-simbol itu yang ini. Simbol lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Tadi kalian sudah katakan bahwa sudah paham. Nah, sekarang kalian kerjakan 2 soal tersebut. Ibu akan memberikan waktu untuk kalian kerjakan. Silakan ambil buku, ambil pena, lalu kerjakan. Anak-anak, kalau misalkan ada kedapatan soal yang kalian tidak bisa untuk mengerjakan atau masih belum terlalu jelas apa yang tadi Ibu menjelaskan di depan, silakan bertanya. Anak-anak, sudah? Sudah. Sudah selesai? Sudah. Kalau begitu, siapa yang mau maju ke depan kerjakan soal nomor 1? Vanessa, silakan. Berdasarkan garis bilangan, 2 terletak di sebelah kanan bilangan minus 6. 2 terletak di sebelah kanan minus 6. Jadi 2 lebih besar, 2 lebih dari minus 6. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Vanessa. Oke, kita akan masuk pada soal nomor 2.
adalah bilangan bulat negatif pada bilangan bulat positif. Makin besar bilangannya, makin kecil nilainya. Jadi min 116 di sebelah kanan, di sebelah kiri min 96. Jadi min 116 kurang dari min 96. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, Ibu akan bagi buku paket ini. Lalu Ibu harapkan kalian mengamati soal yang ada di dalam buku paket tersebut pada materi bilangan bulat. Sudah, kalian akan mengamati soal yang berada di dalam buku paket ini mengenai bilangan bulat. Oke, semuanya buka pada halaman 3 dan halaman 4. Kemudian mengamati soal yang ada pada halaman 3 dan halaman 4. Jadi amati dengan baik agar sebentar soal yang akan Ibu berikan kalian bisa menjawab dengan baik. Kemudian kalau tidak ada yang paham, silakan bertanya. Jadi bertanya saja, tidak usah malu-malu. Apakah kalian sudah amati soal-soal yang ada dengan baik? Sudah. Betul sudah? Betul. Oke, kalau begitu Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Yang sebelah kanan Ibu kelompok 1 dan sebelah kiri Ibu kelompok 2. Silakan bentuk menjadi 1 kelompok. Kelompok 2. Jadi, amati baik-baik soal yang telah Ibu berikan, lalu berdiskusi dengan teman-teman, kemudian jawab sesuai dengan kalian punya hasil diskusi. Nah, tetapi sebelumnya jangan lupa bahwa di dalam kotak, di dalam lembaran itu tulis nama, dan sebelum mengerjakan ikutilah petunjuk yang ada di lembaran soal tersebut. Anak-anak, kalau misalkan di dalam soal tersebut kurang jelas, silakan bertanya. Diskusi sesama teman. Oke anak-anak, Ibu rasa sudah cukup waktu yang Ibu berikan untuk kalian kerjakan soal-soal. Kemudian dari tiap kelompok 3 orang maju ke depan untuk mewakili
kelompok masing-masing. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Melengkapi garis bilangan dan membandingkan bilangan. Lengkapilah garis bilangan berikut dengan bilangan-bilangan yang ada di bawahnya. Kalau ada gambar, silakan gambar. Untuk kelompok lain, kalau misalkan ada pertanyaan atau saran, silakan bertanya. Sekian hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Silakan bertanya. Baik, silakan duduk. Oke, sekarang kita lanjut pada kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju yang mewakili kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal Suhu udara di Kota Lampung, Korea Selatan pada malam hari di 2 derajat Celcius. Sementara itu suhu udara di Masan 3 derajat Celcius. Kota manakah yang suhunya lebih rendah? suhu di Nakhon min 2 derajat Celcius dan suhu di Masan 3 derajat Celcius. Untuk mengetahui kota yang suhunya lebih rendah, kita perlu membandingkan suhu kedua kota tersebut, yaitu dengan membandingkan bilangan min 2 dan 3. Bilangan min 2 terletak di sebelah kiri bilangan 3. Artinya 2 kurang dari 3. Jadi kota suhunya yang lebih rendah adalah kota Nangor. Terima kasih. Oke, beri aplaus. Silakan duduk. Nah, anak-anak, dari hasil diskusi atau dari hasil pengerjaan kalian tadi, Ibu harapkan kalian dapat menarik kesimpulan dari apa yang telah kalian diskusi, apa yang telah kalian kerjakan tadi. Ibu minta kesediaan dari masing-masing kelompok, satu orang mewakili untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil kalian tadi. Oke, silakan maju. Silakan kelompok 2, silakan. Kelompok 1. Kesimpulan dari kami kelompok 1 adalah perbandingan bilangan bulat bergantung pada posisi baris bilangan. Bilangan bulat lebih besar jika berada di sebelah kanan baris bilangan dan lebih kecil jika berada di sebelah kiri. Contoh, minus 2 kurang dari 1 karena minus 2 berada di titik 1. Kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok 2 adalah ada tanda khusus untuk membandingkan tanda kurang dari dan lebih dari dan sama dengan untuk menyatakan hubungan antara bilangan bulat yang menjadi dasar untuk menurutkan. Oke, sekali lagi beri aplaus. Silakan duduk. Nah, anak-anak, Ibu akan membagikan masing-masing satu lembaran kertas untuk mengekspresikan berupa emoji, emot. Kalian gambarkan
Oke, silakan duduk anak-anak. Sebelum kita menutup kita punya rangkaian pembelajaran kita di saat ini, Ibu mau bilang bahwa pertemuan minggu berikut kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Sudah, kita akan belajar mengenai apa? Bentuk aljabar. Ya. Oke, sebelumnya juga kita menutup pembelajaran kita di saat ini. Ibu minta kesediaan dari salah satu anak untuk membawakan kita dalam doa penutup. Silakan. Baik, Vanessa, silakan. Teman-teman silakan berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menuntun pelajaran kami hingga bisa selesai dengan baik. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau pulang menuju kami di jalan hingga sampai di rumah kami. Hanya yang mendoakan Tuhan dan Tuhan Yesus, amin. Kita silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, pertemuan kita di saat ini telah selesai dan kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang.